Sebelumnya Bang Ramdan mengatakan ada temuan TSM, tapi kami ingin tahu sudah berapa banyak laporan sayembara ini Bang, keterlibatan masyarakat yang sudah masuk ke Paslon 01, Bang Ramdan. Ya, baik. Jadi begini ya, sekali lagi, yang kami katakan, pelanggaran itu tidak hanya dilakukan dalam arti kata hanya peserta, penyelenggara juga bisa dikatakan bisa melanggar, kan begitu. Maka yang banyak kami temui hari ini adalah tanda kutip bahwa tidak adanya, sekali lagi, ini jangan dianggap remeh nih, ya. C6 itu dianggap udah biasa saja. Kalau memang se-Jakarta dari 4 juta yang ikut, kemudian peserta yang melakukan pencoblosan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat, ini kan menjadi kualitas demokrasi kita menurun. Ya. Nah, sekali lagi yang kami fokuskan hari ini dan saat ini adalah yang dilakukan oleh penyelenggara secara tersistem dan masif hampir di seluruh wilayah, tidak adanya benar-benar mengajak masyarakat, tidak adanya surat undangan C6 ini diberikan secara masif, yang seharusnya dilakukan oleh RT, yang seharusnya kemarin-kemarin dilakukan oleh orang-orang yang memang mengerti ruang lingkup wilayahnya, ini dilakukan bukan oleh orang-orang itu gitu loh. Bang Ramdan. Itu satu. Nah, yang kedua nih, kalau bicara pelanggaran yang di Pulau Seribu, contoh pelanggaran ditemukannya sembako. Alasannya adalah ini buat bazar sebelumnya. Itu kan nggak masuk akal gitu loh. Contoh hari H-nya atau sebelum hari H tiba. Ini dianggap buat bazar atau dibuat untuk kegiatan pada saat kampanye. Inilah yang saya katakan banyak hal yang sedang dilakukan, kelucuan-kelucuan yang dipertontonkan kepada masyarakat. Ya. Kualitas kita penyelenggara kita menurun, peserta ya. Oke, Bang Ramdan, tadi kan sejumlah dugaan kecurangan sudah disampaikan, Bang Ramdan. Sejumlah dugaan kecurangan sudah disampaikan, tapi kita ingin fokus tadi. Pertanyaan dari Andrew belum terjawab. Jadi sayembara yang dilakukan oleh tim Bang Ramdan, ini sudah ada laporan dari masyarakat yang masuk belum? Oke. Sudah, sayembara itu kita buat kepada seluruh masyarakat. Baik itu tim, relawan dan sebagainya. Banyak masukan dan kami pun sudah melalui mekanisme yang diatur di dalam perundang-undangan, yakni melaporkan kepada Bawaslu. Kembali kami bukannya menentukan bersalah atau tidak bersalah. Kami hanya memfasilitasi orang-orang yang selama ini berpikir sulit untuk memberikan pelaporan. Maka laporan itu semua kita akumulasikan, kita laporkan kepada Bawaslu. Akhirnya apakah Bawaslu memberikan keputusan seperti apapun, ya kembali kepada Bawaslu yang punya kewenangan. Artinya sayembara itu berjalan dan efeknya adalah hari ini kita banyak menemui kecurangan-kecurangan dan seluruh kecurangan dan kecurigaan bahkan kepada penyelenggara yang tidak netral, penyelenggara yang sengaja menyimpan atau tidak menyebarkan C6, ini kan merusak demokrasi. Itu juga sudah kita laporkan. Bahkan masyarakat kita antarkan. Ini bukan tentang uang 10 juta dalam arti sayembara yang kita berikan, tapi bagaimana peran serta masyarakat akhirnya dengan adanya sayembara yang kami lakukan, mereka ikut serta dan mereka mau melapor. Ini loh. Artinya sudah ada laporan dari masyarakat yang masuk, kita tangkap poinnya, kita menuju ke Bang Charles. Bang Charles, boleh keberatan dengan adanya sayembara ini, singkat boleh Bang Charles sebelum ke Mbak Titi? Iya, kita nggak punya kapasitas untuk melakukan manipulasi atau intervensi pilkada secara masif. Sekali lagi, kita bukan penguasa di Jakarta, kita tidak mengendalikan pemerintahan maupun bukan pun partai penguasa di Jakarta. Yang kedua terkait dengan C6 yang saya sampaikan tadi. Ini tidak hanya terjadi di Jakarta, bahwa ada kelalaian RT RW membagikan C6 kepada calon pemilih, tidak menggugurkan hak pemilih untuk bisa menggunakan suaranya di TPS. Dan saya sendiri sebetulnya kemarin hampir nggak terima C6, H-1 itu saya ngejar ke RT saya, C6 saya di mana baru disampaikan. Dan bagaimana Anda menyimpulkan bahwa mereka-mereka yang tidak mendapatkan C6 itu sudah pasti milih 01. Kalau dikatakan masyarakat Jakarta banyak yang tidak mendapatkan C6, saya juga bisa mengatakan bahwa saya juga dirugikan, kami juga dirugikan, 03 juga dirugikan. Karena bisa saja calon pemilih kami tidak datang ke TPS, tidak mengetahui TPS-nya,
ya karena tidak mendapatkan C6. Tetapi sekali lagi tidak mendapatkan surat undangan tidak juga menggugurkan haknya untuk memilih. Masyarakat juga selama ini bisa mengecek melalui situs KPU untuk mengetahui di mana TPS-nya, datang ke TPS, menggunakan KTP-nya untuk memilih apabila terdaftar di sana, dan apabila tidak terdaftar bisa menjadi pemilih tambahan setelah jam 12 dengan menunjukkan KTP elektroniknya. Jadi sekali lagi alasan bahwa tidak dibagikannya C6 di berbagai wilayah di Jakarta adalah sesuatu yang masif, kecurangan masif itu suatu hal yang mengada-ada, ya karena mungkin pasangan 01 saat ini sudah tahu dan sudah sadar bahwa hasil rekapitulasi secara nyata menunjukkan bahwa pasangan calon 03 menang dalam satu putaran dan oleh karena itu saat ini sedang mencari-cari saja alasan dan berbagai macam cara untuk memperpanjang kontestasi. Walaupun kita sadar hari ini ya masyarakat Jakarta sebetulnya sudah cukup lelah dengan adanya perseteruan politik ya dan sebetulnya ingin adanya pemerintahan yang baru dan segera bisa bekerja untuk melayani masyarakat di Jakarta. Kita sama-sama menunggu ya bagaimana proses pembuktiannya. Kita menuju ke Mbak Titi, Anda? Ampuh dan efektif sayembara ini Mbak Titi? Ya, sayembara ini sebenarnya juga jadi, karena kami ada di luar ya, ini juga sebenarnya jadi catatan bahwa paslon sendiri ya kurang percaya kepada timnya sampai harus melibatkan masyarakat dan itu harus diganjar sejumlah uang ya. Sebenarnya kalau ikatan ideologinya kuat tanpa ada uang pun masyarakat pasti akan berbondong-bondong melaporkan. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah sayembara ini apakah misalnya pelapor harus melengkapi alat bukti dan lain sebagainya. Karena ketika melapor ke Bawaslu itu juga harus ditopang oleh minimal 2 alat bukti. Dan juga jangan sampai kemudian sayembara-sayembara model ini justru melemahkan pengawasan oleh institusi formal yaitu Bawaslu. Nah yang ketiga adalah memang tidak membagikan formulir pemberitahuan itu adalah pelanggaran administrasi. Tapi harus dilihat juga apakah dia berdampak pada perolehan suara dan punya intensi untuk berbuat curang. Kalau pelanggaran administrasi dia ada sanksinya sendiri. Tapi kalau kemudian sengaja bermotif untuk menghilangkan hak pilih, baru dia merupakan tindak pidana. Jadi dalam konteks ini saya kira satu semangat untuk menegakkan sanksi atas pelanggaran itu harus didukung. Tapi yang kedua jangan sampai juga kemudian ini menjadi seolah-olah sebagai tindakan untuk mendelegitimasi proses. Di sisi lain juga penyelenggara harus berbenah. Kenapa sampai ada surat pemberitahuan atau formulir pemberitahuan yang tidak dibagikan dan itu juga harus ada evaluasi. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara soal kecurangan dia tidak bisa hanya asumsi. Dia harus ditopang oleh pembuktian yang memadai. Adanya pembuktian itu nanti kita sama-sama akan mengawal bagaimana jalannya sampai proses penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mbak Titi, Bang Ramdan dan juga Bang Charles atas waktunya sudah bergabung sama kami. Sehat selalu.